pagi, puji nama Tuhan. Pagi hari ini anak-anak libur sekolah ya. Nah, sebelum anak-anak beraktivitas sepanjang hari ini, kita tentunya bersyukur ya sepanjang malam Tuhan telah menjaga kita. Nah, kita akan baca firman terlebih dahulu ya sebelum beraktivitas. Siapkan buku grateful-nya dan siapkan juga Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-21, tetapi Tante Sunarti akan ambil satu ayat, yaitu ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Di nama Tuhan. Nah, anak-anak, ayat 6 ini adalah ucapan Paulus ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tentang pelayanan Paulus di kota Korintus ya. Paulus mempunyai kerinduan. Paulus menginginkan, merindukan bahwa ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya, khususnya bagi bangsa Yahudi pada waktu itu ya. Sehingga Paulus menyaksikan kemurahan Tuhan, Paulus menceritakan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan. Tetapi pada waktu itu pelayanan Paulus ditolak oleh bangsa Yahudi. Bukan hanya ditolak anak-anak, tetapi pada ayat yang ke-6 tadi di awal yaitu Paulus dimusuhi dan dihujat. Bukan hanya ditolak saja, tetapi Paulus dimusuhi oleh orang-orang Yahudi, dihujat, diolok ya. Tetapi Paulus langsung mengebaskan debu dari pakaiannya, yaitu maksudnya mengebaskan debu dari pakaiannya. Paulus tidak mau lagi berurusan dengan orang-orang Yahudi ya. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain ya. Karena Paulus sudah memberitakan firman Tuhan, Paulus sudah menceritakan kebaikan Tuhan. Mereka menolak Paulus, lalu Paulus mengebaskan debu dari pakaiannya sebagai tanda Paulus tidak mau lagi berurusan dengan orang-orang Yahudi. Tetapi anak-anak, kita lihat betapa baiknya Paulus dalam keadaan situasi seperti itu. Anak-anak, Paulus tidak ngambek ya, tetapi Paulus berkata, aku akan pergi ke tempat lain. Nah, anak-anak, seringkali mungkin kita seperti Paulus ya. Mungkin kita tidak membawa Alkitab kita kemana-mana untuk mengabarkan berita Injil ini, berita keselamatan ini, tetapi mungkin kita menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita selama kita menjadi anak-anak Tuhan. Seringkali orang-orang di sekeliling kita, saudara, teman, mungkin orang-orang sekitar kita, seringkali menolak kita. Bahkan tidak hanya menolak, mereka tidak menggubris, bahkan mereka pergi, tidak mau menerima berita keselamatan. Tetapi anak-anak, kita akan seperti Paulus, kita tidak bersalah, kita bersih karena kesalahan seperti tadi mereka sendiri ya. Biarlah Tuhan yang akan beracara bagi orang-orang yang telah menolak Yesus. Karena kita sudah melakukan bagian kita harus menyaksikan kemurahan Tuhan, kita harus menjadi saksi Kristus ya. Dan kita juga nggak boleh ngambek ya, kita harus seperti Paulus, kita tetap menyaksikan Tuhan. Mungkin si Adis dikasih tahu nggak mau terima Yesus, tapi kita terus menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain lewat kehidupan kita menjadikan berkat. Puji nama Tuhan anak-anak ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati Tante Sunarti, memberkati anak-anak semua. Kita harus seperti Paulus ya. Kita mau belajar seperti Paulus menjadi